Hadirnya NMAX itu membuat orang-orang tuh bercita-cita punya motor alias motor matic yang lebih besar seperti Big Scoot, atau mungkin buat mereka yang pengen motor 150 cc tapi capek pakai kopling, pengen ganti matic. Tapi karena NMAX seperti gue bilang harganya mungkin 24 hampir 25, mungkin menurut beberapa orang terlalu tinggi, maka hari ini Yamaha meluncurkan sebuah motor yang harganya sedikit lebih rendah tapi mesinnya sama seperti NMAX. Di belakang saya ada versi pahenya dari NMAX karena motornya menggunakan mesin yang sama dengan Yamaha NMAX, yaitu mesin 155cc dengan VVA. Pengen tahu seperti apa motor ini? Jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini karena kita akan membahas Yamaha Aerox 155 lebih lanjut. Yamaha Aerox nantinya akan diluncurkan dalam 3 buah model, yaitu pertama adalah model standar, yang kedua adalah model sporty seperti ini, dan yang ketiga adalah varian premium alias varian yang paling tinggi dibandingkan dengan Yamaha Aerox yang kita lihat di sini. Kita akan mulai dari yang paling rendah dulu. Pertama mungkin kita mulai dari mesinnya dulu. Dia adalah mesin yang sama dengan Yamaha NMAX, yaitu 155cc yang punya liquid cool, jadi ada radiatornya, ditambah dia sudah menggunakan VVA. Tapi Yamaha mengklaim bahwa mesin ini merupakan mesin yang punya tenaga lebih kecil dibandingkan dengan NMAX. Meskipun lebih kecil tenaganya, dia bobotnya juga lebih ringan, seharusnya nggak begitu banyak perubahannya. Tapi dia mendapatkan satu fitur tambahan di mesinnya, yaitu namanya SMG, Smart Motor Generator. Jadi alternatornya berfungsi juga sebagai motor buat starter dan suaranya sangat-sangat halus sekali menurut Yamaha. Kalau kita lihat bagian depan motor ini, motornya terasa lebih kekar, lebih wah dibandingkan dengan Vario 150. Kenapa? Karena ban depannya ini sangat-sangat besar. Dia menggunakan velg 14 inci dan menggunakan ban 110/80. Makanya motornya kelihatan gambot, dan juga dia menggunakan satu buah cakram saja. Ban belakangnya belum ada cakramnya. Kemudian di bagian depannya kita mendapatkan tampilan yang lebar sekali. Tapi uniknya, meskipun dia lebar, ternyata akinya itu nggak disimpan di sini, tapi akinya ditaruh di belakang, di bagasi. Lampu depannya sudah full LED dan bentuknya mirip seperti apa? Seperti Vario 150. Kemudian kalau kita ngelihat stang motor ini, hal yang paling kita notice pertama kali pasti adalah speedometer. Kenapa? Karena speedometernya besar sekali. Dia 5,8 inci, sudah full digital. Ditambah dia punya speedometer, di mana kalau misalnya kalian lihat ke NMAX itu nggak punya speedometer. Terus di sini ada tempat penyimpanan yang tidak begitu lega, tapi dia sudah mendapatkan soket listrik untuk mengecas smartphone kalian. Jadi ini adalah benefit yang tidak didapatkan oleh NMAX. Terus kalau misalnya kita lihat dari belakang motor ini, dia sama sekali nggak punya kayak behel ya. Jadi ini beneran langsung plastik. Kalau mau pegangan atau mau standar 2, ini di sini ada pegangannya di sini. Tinggal ini terus kita naikin dari sini, dan ini sangat mudah sekali. Nah, bedanya karena ini motor yang di bawah NMAX alias baby NMAX, atau mungkin bisa dibilang adanya NMAX, maka dia harus dibuat lebih murah, lebih terjangkau. Makanya dia nggak ada cakram belakang. Disc brake-nya hanya di depan saja. Tapi meskipun begitu, lampu belakangnya sudah LED, dan ini lampu belakangnya ini, buritan belakangnya itu terlihat cantik sekali, ganteng, dan gue nggak suka nih sama si shock breaker ini. Kenapa? Karena kelihatannya kayak terlalu panjang, meskipun dia sudah dual shock. Entah, kayaknya masih agak keras ya, soalnya NMAX kan keras banget. Mungkin kalian bisa lihat review NMAX kita di video berikut. Nah sekarang kita akan lihat varian sporty dari Yamaha Aerox 155. Di varian sporty bisa kita lihat perbedaannya ada pada visor depannya. Terus dia ada guard buat ini, buat tangan, dan juga tentu saja warnanya serta stripingnya dibuat lebih sporty seperti Yamaha Racing MotoGP. Meskipun nggak mirip-mirip banget sih. Terus yang gue nggak suka sih ini dia, warnanya biru, kelihatannya aneh gitu. Mendingan warnanya hitam sekalian. Tapi itu masalah selera. Dan juga di bagian decknya dia dikasih pelapis dari metal. Ada karetnya juga dan kelihatannya jadi lebih bagus. Jadi kalau secara penampilan, jujur aja bandingin sama yang versi standar, ini jauh lebih kelihatan keren. Ditambah di bagian shock belakang sini, kita mendapatkan
sok belakang model yang lebih bagus karena dia ada tabungnya, ada tubnya di belakang. Kalau untuk performa kayaknya lebih keras ya. Who knows? Kita belum test drive. Terakhir adalah varian premium alias yang paling mahal. Bedanya apa? Kalau lihat bandingnya sama yang pertama sama kedua, sekarang dia pakai catnya Dove, bukan cat sih, ini plastik diwarnain. Dan juga dia sama sekali nggak ada stiker striping yang aneh-aneh, tapi diganti sama ini nih. Dia pakai emblem dari Chrome, stikernya cuma ada di bagian sini. Lebih mewah karena tanpa embel-embel stiker-stiker yang norak. Dan juga dia mendapatkan tambahan teknologi anti-lock braking system. Jadi ini salah satu yang lebih advance dibandingkan dengan NMAX non ABS. Tapi anti-lock braking systemnya hanya satu channel alias ban depan doang. Kenapa cuma ban depan doang, nggak ada ban belakang? Karena ban belakangnya pengeremannya masih pakai tromol dan masih pakai tali, belum pakai hidrolik. Kalau pakai hidrolik baru bisa pakai ABS. Terus kita juga mendapatkan teknologi namanya stop start system alias SSS, Super Stumble. Udah tau lah. Jadi sistemnya sebetulnya sama kayak Vario ISS, Honda Beat ISS. Cuma bedanya kalau misalnya merek sebelah itu setelah berapa detik dia mati. Kalau dia ada dua model. Ada yang model zero stop atau 5 second stop. Jadi kalau zero stop, kalau kita ngerem dadak, dia akan otomatis mesinnya mati. Satu lagi, kalau misalnya kita ngeremnya pelan-pelan, maka dalam 5 detik dia baru akan mati. Tapi bisa dimatiin juga sih kalau misalnya kalian masih terganggu dengan hal tersebut. Nah sayangnya, untuk di varian premium ini, dia mendapatkan shock breaker yang sama seperti varian standar. Tidak seperti yang sporty ada tabungnya di sini. Kelihatannya lebih oke ya. Tapi kita mendapatkan kunci yang sangat pintar. Karena kuncinya seperti ini. Di kuncinya ini ada tombol. Ini logonya on off. Tapi ini bukan untuk menyalakan atau mematikan mesin. Jadi ini menurut gue kuncinya agak salah. Kalau kita pencet, dia akan bunyi dan ada lampunya nyala kelap-kelip. Jadi kalau misalnya kita lagi di parkiran ada banyak motor, kita tinggal pencet ini aja, ikutin suaranya atau ikutin lampunya, maka kita akan ketemu motor kita dengan sangat mudah. Nah, motor ini punya kunci yang keyless. Jadi ini motor pertama di bawah 30 jutaan yang keyless. Ya, nggak tahu launchingnya di mana sama GSX-R. Karena dia keyless, dia tinggal diputar aja seperti ini. Udah, nyalain lagi. Speedometernya baru nyala. Nah, ini juga bisa dipakai buat membuka bagasi belakang dan juga fuel. Nah, ini buat fuel, ini buat seat. Kalau kita buka seatnya, dia seatnya ini kalau misalnya NMAX, dia ada kayak pernya ya. Dia nggak ada pernya dan juga nggak ada stoppernya seperti motor merek sebelah. Tapi dia, meskipun nggak ada stopper, dia ini kebukanya sampai ke bawah, jadi dia nggak akan jatuh. Kita buka seperti ini, nah, tidak akan jatuh. Bagasinya sangat-sangat luas, bisa memuat satu helm full face tanpa harus ribet-ribet nyari posisi. Tutup lagi. Nah, sekarang kita lihat speedometernya. Nah, sekarang kita nyalain speedometernya. Speedometernya ini ada beberapa informasi, mulai dari RPM di bagian atas, fuel, ada jamnya juga seperti NMAX, ada logo ABS-nya, dan kita bisa mengatur kayak misalnya odometer, ada tripnya, ada fuel ekonominya, dan juga average fuel ekonomi, dan juga ada battery. Ini tegangan voltase atau something dari akinya. Kenapa ya ada akinya ya? Pokoknya ini lebih lengkap dibanding NMAX. Sekarang kita mari duduk di Yamaha Aerox 155. Oke. Untuk tinggi saya yang 170 cm, ini jujur aja agak sedikit jinjit. Jadi nggak bisa napak sempurna seperti ini ya, agak jinjit dan joknya agak terasa lebar. Terus kalau misalnya kita standar 2 dulu. Ini standar 2, ini di sini ada tempat buat masuk tangan, jadi agak mudah. Nah, dan ini gampang banget karena dia lebih ringan dari NMAX. Nah, ketika duduk, yang gue rasakan adalah ergonominya dia dibuat beda sama NMAX. Kalau NMAX kan dibikin agak touring, agak tinggi, nyantai. Kalau dia seperti motor-motor skutik pada umumnya. Sebetulnya kursinya nyaman sih dan kursinya terasa empuk sekali. Menurut gue sih no complain. Gimana kalau motor ini kita pakai untuk boncengan? Let's find out. Nah sekarang kita akan coba boncengan menggunakan motor ini. Gimana rasa duduknya? Oke, duduk di motor ini boncengan rasanya seperti apa?
Ya, jok belakang tipis sih, agak keras. Jok belakangnya tipis agak keras. Terus lebar nggak belakangnya? Lebar, enak sebenarnya. Lebar sekali dan enak. Cuma tipis aja, tipis aja. Tempat pegangannya gampang nggak? Gampang. Gampang ya. Jadi nggak perlu peluk depan ya. Nggak usah. Gue juga geli. Ya udah, ayo. Nah, turun. Turunnya gampang nggak? Nah, turunnya masalah nih. Kalau depan nggak turun duluan, Oke. belakang bakal susah nih. Oke, jadi setelah kita lihat-lihat dari Yamaha Aero 155, menurut kami ini adalah motor yang cukup menarik mengingat dia punya banyak fitur dan juga kemungkinan harganya akan berada di kisaran antara 20 hingga 24 juta rupiah. Yang pasti bakal di bawah 24 karena dia tidak akan bersinggungan langsung dengan Yamaha NMAX. Nah, pengen tahu lebih lanjut tentang motor ini? Jangan lupa untuk like video ini dan juga subscribe kalau mau baru. Dan sampai jumpa. Terima kasih telah menonton. Hop.